Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai Kang Deril M. Fauza dengan yang kedua ada Faisal Arif, yang ketiga saya sendiri Ridla Husni Anwar, dan yang keempat Silnawati. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Sinta. Dipersilahkan. Yang pertama yaitu pengertian sistem operasi. Pengertian sistem operasi itu sendiri merupakan penghubung antar pengguna dengan perangkat keras komputer. Secara umum, pengertian sistem operasi adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mekanisme boot, meletakkan kernel ke dalam memori kernel. Yang kedua, command interpreter atau shell bertugas untuk membaca input berupa perintah dan menyediakan beberapa fungsi standar dan fungsi dasar yang dapat dipanggil oleh aplikasi atau program maupun piranti lunak lainnya. Yang ketiga, driver, untuk berinteraksi dengan hardware sekaligus mengontrol kinerja hardware. Yang keempat, resource allocator, bertugas mengatur dan melokasikan sumber daya dari perangkat. Yang kelima, handler, berperan dalam mengendalikan sistem perangkat agar terhindar dari kekeliruan atau error dan pengguna sumber daya yang tidak perlu. Sejarah sistem operasi itu tersebut dibagi menjadi 4 generasi. Yang pertama, generasi pertama yaitu 1945 sampai 1955. Generasi ini merupakan awal perkembangan sistem komputer elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965 memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980, generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, di mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Generasi keempat pada 1980 sampai 2000-an telah menggunakan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Yang terakhir, pada generasi ini mulai diperkenalkan sistem operasi yang bisa digunakan pada perangkat lain. Dapat digunakan di perangkat seperti laptop, netbook, dan netbook. Pada masa ini, ada perkembangan yang sangat pesat. Salah satu teknologi terbaru yaitu virtualization system, yang mana satu komputer dapat di-cloning secara virtual. Sehingga di satu komputer dapat menggunakan multi-boot system, menggabungkan dua sistem operasi seperti Linux dan Windows. Mungkin hal ini lebih dikenal dengan sebutan dua boot. Fungsi sistem itu sendiri yaitu menjalankan operasi dasar, mengatur kinerja hardware dan software, wadah program atau aplikasi, menyajikan tampilan, mengkoordinasi kerja perangkat komputer, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, dan mengawasi dan melindungi jalanan suatu fungsi program. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Deril. Dipersilahkan. Jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi berbasis GUI, Graphical User Interface. Sistem berbasis ini adalah jenis sistem operasi yang menggunakan GUI sebagai interface dengan penggunanya. Pada sistem operasi berbasis ini, terdapat jendela, menu-menu, tombol icon yang dibuat dengan tujuan supaya pengguna lebih nyaman dan mudah dalam mengoperasikannya pada komputer mereka. Pengertian dari GUI itu sendiri adalah interface pada sistem operasi yang menggunakan tampilan visual dan dapat dioperasikan menggunakan berbagai macam alat input seperti keyboard, mouse, dan sebagainya. Yang kedua, sistem operasi berbasis CLI, Command Line Interface. Sistem operasi berbasis CLI ini adalah jenis sistem operasi yang menggunakan CLI sebagai interface dengan penggunanya. CLI adalah tipe interface yang interaksi dengan penggunanya menggunakan tag terminal. Di sistem ini, pengguna menjalankan program-program yang ada di sistem operasi tersebut menggunakan cara mengetikkan perintah atau kode tertentu. Contoh kode yang digunakan pada sistem operasi berbasis CLI adalah mkdir yang digunakan untuk membuat direktori atau folder baru. CD yang digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Sistem operasi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya lebih nyaman dan mudah digunakan. Pemakaian sistem operasi ini cenderung tidak membosankan. Pengguna tidak perlu mengingat baris dan perintah-perintah atau sintaks karena telah menggunakan tampilan grafis baru berupa menu, tombol, dan ikon. Kekurangannya, rata-rata sistem operasi berbasis GUI memiliki harga lisensi yang cenderung mahal, performa yang lumayan berat, membutuhkan spesifikasi hardware komputer yang lebih tinggi dibanding sistem operasi berbasis CLI. Contohnya Microsoft Windows, Unix, Linux, IBM OS 2, macOS, FreeBSD, Solaris, Google Chrome OS. Sistem operasi berbasis CLI juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mudah membuat folder ataupun subfolder. Lebih cepat dalam urusan mengcopy suatu data atau file. Tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi, performa lebih ringan sehingga aksesnya semakin cepat. Kekurangannya besar risiko kehilangan file jika terjadi kesalahan atau lupa dalam memasukkan kode. Tampilan yang tidak user-friendly atau tidak menarik, penggunanya terbilang cukup rumit karena masih menggunakan perintah atau teks. Contohnya DOS, Disk Operating System, Ubuntu Server, Windows Server 200. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu di Lusnianwar. Fungsi utama sistem operasi yang baru. Yang pertama, sebagai asisten personal digital, yaitu fitur ini akan membantu para pengguna untuk melakukan berbagai hal, seperti mencari informasi dengan cepat, menyusun jadwal, memberikan pengingat, dan mencari dokumen di komputer pengguna. Fitur ini pun diklaim dapat mempelajari preferensi pengguna. Yang kedua adalah multi-doing dan virtual desktop. Itu adalah kemungkinan Anda untuk memiliki beberapa desktop dalam satu waktu. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu lagi kesulitan untuk fokus mengerjakan hal satu persatu. Yang ketiga adalah sistem keamanan dengan biometric authentication, ASDSEAF. Sistem keamanan yang membuat pengguna secara mudah dan nyaman sign in ke perangkat hanya dengan men-scan wajah atau jari. Yang keempat, parental control adalah untuk membantu pengaturan waktu yang spesifik. Fitur ini dapat menentukan program, website, dan game yang diperbolehkan untuk diakses anak-anak. Yang kelima adalah device stage, adalah untuk mempermudah kita melihat device apa saja yang tersambung ke laptop atau komputer kita, seperti Bluetooth, kamera, printer, sampai dengan flash disk ataupun kartu memori. Yang keenam, Miracast menggantikan Bluetooth. Fitur yang menjadi pengganti Bluetooth yang efektif. Teknologi ini menggunakan koneksi nirkabel berkecepatan tinggi. Untuk selanjutnya adalah OS yang kami pilih, yaitu Windows XP. Windows XP adalah jajaran sistem operasi berbasis grafis yang dibuat oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi yang mencangkup komputer rumah dan desktop bisnis, laptop, dan pusat media atau media center. Nama XP adalah kependekan dari Experience. Windows XP merupakan penerus Windows 2000 profesional dan Windows Me, dan merupakan versi sistem operasi Windows pertama yang berorientasi konsumen yang dibangun di atas kernel dan arsitektur Windows NT. Alasan kami memilih Windows XP yaitu yang pertama, memiliki pengguna yang banyak pada masanya, bahkan sampai sekarang masih banyak yang menggunakan. Yang kedua, memiliki banyak jenis untuk sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mampu bertahan 10 tahun dari tanggal perilisan. Yang terakhir adalah memiliki default wallpaper bliss yang sangat melegenda. Selanjutnya adalah sejarah Windows XP. Yaitu pada 25 Oktober 2001 Windows XP pertama kali dirilis. Yang kedua, Januari 2006 mencapai lebih dari 400 juta salinan instalasi. Selanjutnya 8 November 2006 perilisan Windows Vista untuk menggantikan Windows XP. Yang selanjutnya 30 Juni 2008 banyak original equipment manufacturer atau OEM dan juga penjual retail menghentikan produksi perangkat dengan Windows XP. Yang terakhir adalah tanggal 8 April 2014, Microsoft tidak lagi memberikan dukungan teknik lagi untuk Windows XP. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis Windows XP. Yang pertama, Windows XP Professional. Windows XP Professional adalah sistem operasi yang dibuat untuk komputer desktop yang terhubung ke dalam sebuah jaringan dan bisa menjadi sebuah komputer server. Yang kedua, Windows XP Home Edition. Windows ada operasi yang lebih ditujukan untuk pengguna rumahan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan versi profesional, yang berbeda hanya fitur jaringan yang terbatas. Yang ketiga adalah Windows XP Media Center Edition.
adalah sistem operating system dari Windows XP yang diperuntukkan untuk sistem seperti Hi-Fi dan komputer yang diletakkan di ruang duduk atau ruang keluarga. Windows ini tidak beda jauh dengan Windows XP Home Edition, namun sudah ditambah dukungan sebagai perekam video pribadi atau disingkat personal video recorder. Yang keempat, Windows XP Tablet PC Edition adalah sistem operasi versi lain Windows XP yang ditujukan khusus untuk PC Ultra Portable, dinamakan Microsoft dengan sebutan tablet PC. Yang kelima, Windows XP Starter Edition. Windows XP adalah sistem operasi versi lain dari Windows XP Home Edition yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa lokal masing-masing pengguna atau user dengan menggunakan Language Interface Pack atau LIP. Yang keenam, Windows XP Professional X64 Edition adalah sistem operasi Windows XP yang lebih dikhususkan untuk prosesor dengan arsitektur x86/64. Yang ketujuh adalah Windows XP Professional 64-bit Edition for Titanium. Adalah sistem operasi mendukung teknologi mikroprosesor yaitu IA64 yang digunakan oleh prosesor Intel Titanium dan Intel Titanium 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal Arif. Baik, untuk fitur-fitur Windows XP yang pertama yaitu manajemen proses. Pada saat booting, OS Windows XP akan memulai menjalankan atau meload kernelnya untuk menjalankan beberapa aplikasi yang mengatur sumber daya atau hardware yang berada di komputer seperti CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Yang kedua, manajemen memori proses. Seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satu program yang terdapat dalam kernel Windows XP adalah program yang berfungsi untuk mengatur memori utama atau RAM. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti yang pertama menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Selanjutnya memilih program yang akan di-load ke memori, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen secondary storage. Sistem operasi Windows XP mengatur langsung akses dengan disk management seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Semua yang berhubungan dengan secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Lalu, yang keempat, manajemen sistem I/O. Dalam Windows XP terdapat jendela Device Manager yang berfungsi untuk mengatur semua hardware yang berhubungan dengan input dan output sebuah perangkat. Semua perangkat yang terhubung dengan komputer akan diatur di dalam Device Manager semuanya. Diatur dengan bantuan driver dari masing-masing perangkat sehingga dapat bekerja dengan baik. Lalu yang kelima, manajemen berkas. Windows XP juga mengatur bagaimana sebuah berkas tersimpan dalam secondary storage. Berkas atau file dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Windows XP mengatur file seperti berikut. Pembuatan dan penghapusan berkas. Pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, lalu yang terakhir membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Lalu yang keenam, sistem proteksi. Karena Windows XP mempunyai fitur multi-user, maka jelas proteksi atau keamanan haruslah menjadi hal yang sangat penting. Windows XP mengatur setiap akses yang diberikan kepada semua user tentunya dengan hak akses yang berbeda-beda. Lalu yang ketujuh, jaringan. Windows XP sangat memudahkan user untuk terhubung dengan jaringan, dimulai dengan plug and play, remote desktop, sampai dengan network setup wizard. Sehingga masalah jaringan terlihat mudah dan dapat diatur oleh siapa saja tanpa kemampuan khusus dari user. Lalu yang terakhir ada Command Interpreter System. Meskipun sudah berbasiskan GUI, Graphical User Interface, Windows XP tetap menyediakan Command Interpreter System atau lebih dikenal dengan konsol atau CMD. Berbagai perintah dapat langsung diketik melalui CMD ini. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi hari ini, pengertian sistem operasi secara umum adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Perkembangan sistem operasi terbagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Fungsi sistem operasi yaitu menjalankan operasi dasar.
mengatur kerja hardware dan software. Wadah program atau aplikasi menyajikan tampilan, mengkoordinasi kerja perangkat komputer, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Ya, baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Faisal Arif telah menjelaskan. Sesi presentasi sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.